Hari ini saya akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, demokrasi merupakan pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dipandang berdasarkan ajaran Islam, terutama terkait dengan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam, istilah demokrasi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi terdapat nilai-nilai yang memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi yang sejalan dengan perspektif Islam antara lain. Yang pertama ada musyawarah atau syura. Islam mengajarkan pentingnya berdiskusi dalam mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Surah ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan. Yang kedua ada keadilan atau al-adl. Demokrasi dalam perspektif Islam harus dilandasi oleh keadilan. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok tertentu. Islam menolak kekuasaan yang digunakan untuk menindas atau menguntungkan pihak tertentu saja. Yang ketiga ada persamaan dalam penghormatan terhadap manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berperan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk berpikir, berpendapat, dan memilih, tetapi kebebasan tersebut harus tetap mengikuti nilai moral dan tidak merugikan orang lain. Demokrasi dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Kemudian yang kelima, amanah dalam kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Karena itu, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum dan menjalankan pemerintahan dengan jujur. Namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan pemikir Islam mengenai sebagian melihat demokrasi sebagai sistem yang dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal keadilan dan musyawarah. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa demokrasi modern memiliki perbedaan dengan konsep pemerintahan Islam karena sumber hukum dan kedaulatannya berbeda. Jadi, demokrasi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sistem kehidupan yang mengutamakan musyawarah, keadilan, persamaan, dan tanggung jawab, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian kita akan membahas apa itu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tapi juga pada tanggung jawab, amanah, keadilan, dan pelayanan terhadap orang lain. Dalam Islam, seseorang pemimpin dipandang sebagai khalifah atau orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan membawa kebaikan bagi masyarakat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat-sifat utama seperti amanah, dapat dipercaya, adil, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan sebuah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam praktiknya, kepemimpinan Islam menekankan pentingnya musyawarah atau syura dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari sikap sewenang-wenang. Seorang pemimpin tidak boleh
menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh kepemimpinan ideal melalui sikapnya yang rendah hati, adil, penuh kasih sayang, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi dan membimbing orang lain menuju tujuan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya mampu mengatur, tetapi juga mampu menjadi teladan, memberikan perlindungan, serta menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi orang yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Adalah upaya menjalankan aturan atau ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak manusia. Dalam Islam, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam perspektif Islam, penegakan hukum berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, keadilan atau al-adl. Keadilan menjadi dasar utama dalam menegakkan hukum dalam Islam. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, kekayaan, kedudukan, maupun latar belakangnya. Islam menekankan bahwa hukum harus dibagi dan berlaku bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang meminta dan memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan. Yang kedua ada kepastian dan ketaatan terhadap hukum. Hukum dalam Islam harus ditegakkan berdasarkan aturan yang jelas dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Yang ketiga ada persamaan di hadapan hukum. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap seseorang hanya karena memiliki kekuasaan atau kekayaan. Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa hukum harus berlaku kepada siapapun. Kemudian yang keempat ada hukum untuk kemaslahatan manusia. Penegakan hukum dalam Islam bertujuan menjaga kehidupan manusia seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pemberi hukuman, tapi juga mencegah kerusakan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menjunjung nilai moral dan tanggung jawab. Dalam Islam, penegakan hukum harus memiliki sifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab, karena keputusan hukum akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perspektif Islam bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelanggar aturan saja, tetapi merupakan proses penegakan keadilan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib sesuai dengan keadilan Islam. Hukum harus diterapkan dengan bijaksana, adil, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Jadi kesimpulan dari 3 pembahasan ini berdasarkan pembahasan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pandangan yang menegakkan kepentingan, nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tapi juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam seperti kemusyawarahan atau syuro, penghormatan terhadap pendapat orang lain, serta melibatkan masyarakat dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam hal kepemimpinan, Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan pemegang amanah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk berlaku adil, jujur, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan umum. Sementara itu, penegakan hukum dalam perspektif Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak-hak manusia.
Hukum tidak boleh diterapkan secara pilih kasih, melainkan harus berlaku secara adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kedudukan, status, maupun latar belakang seseorang. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum agar terciptanya kehidupan yang aman dan seimbang.